Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tava Rizky dengan 3 digit NIM terakhir 039. Di sini saya berasal dari TRO Praktikum kelas B, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum dari Rosdobot. Jadi, eh, pada praktikum ini, Rosdobot merupakan sistem ROS untuk mengendalikan robot-robot. Jadi praktikum ini tuh adalah sistem ROS untuk mengendalikan robot-robot, yaitu robot Magician atau robot ARM, dengan beberapa paket ROS yang masing-masing bertanggung jawab atas fungsi masing-masing. Jadi di sini tuh ada beberapa fungsi. Ada robot bring up, ini paket bring up utama untuk menginisialisasi sistem robot dan menggabungkan kontrol. Kemudian ada robot control panel, itu panel kontrol atau GUI untuk mengoperasikan robot. Kemudian ada robot description, yaitu deskripsi robot dalam bentuk model URDF atau X acro dan konfigurasi visualisasi. Kemudian ada robot N effector, yaitu komponen N effector seperti gripper atau suction cup. Kemudian ada robot homing, yaitu server homing untuk preset posisi robot ke titik awal yang aman. Kemudian robot kinematik, yaitu validasi lintasan dan kinematika robot. Kemudian ada robot motion, yaitu server motion PTP atau point to point untuk menggerakkan robot. Kemudian ada robot state updater, yaitu node untuk memperbarui dan mempublikasikan status robot. Jadi di sini itu kita workspad ini kita memiliki 3 folder utama ya. Di sini ada build, ada install, ada src. Log juga ada. Dan di sini kita itu ada src itu untuk tempat kode sumber paket ROS. Kemudian ada build itu untuk hasil kompilasi kolokon. Kemudian ada install itu untuk hasil instalasi lokal yang digunakan saat menjalankan ROS. Jadi src itu tempat codingannya, tempat programnya, logika-logika robot ini ditulis. Kemudian ada build itu hasil buildnya, dan install itu hasil instalasi. Ini untuk paket-paketnya yang tadi saya jelasin. Setiap paket itu punya fungsi masing-masing ya, seperti robot N effector untuk apa, robot kinematik untuk apa, itu punya fungsinya masing-masing. Dan selanjutnya nah ini untuk file launch dan konfigurasinya. Di sini kita bisa buka untuk file launch di src seperti src ini untuk file-filenya. Ini tuh file yang membuat ROS menjalankan node secara otomatis. Jadi ini untuk launch. Jadi untuk runningnya kita buka file launch di src. Ini di sini ada src. Kemudian kita bisa masuk masing-masing ya. Bisa katakanlah kita di robot motion. Nah, di sini ada file launch. Nah, ini adalah untuk running Python-nya untuk menjalankan dari robot ARM ini. Launch itu gerbang utama dalam ROS. Jadi setiap file launch menyalakan node tertentu dan memuat konfigurasi yang dibutuhkan. Parameter di config DML menentukan batas gerak, kecepatan, dan mode operasi robot. Nah, kemudian di sini ada cara build dan menjalankannya. Workspace harus dibuild dengan callcon. Kemudian tunjukkan perintah seperti rosdev install, kemudian callcon build. Kemudian setelah build selesai, kita harus search lingkungan ROS, search install setup bus pada Linux, kemudian ada install setup PS1 pada PowerShell Windows. Nah, ini kita bisa lihat lagi di ini penjelasan di sini. Nah, ini saya itu untuk programnya, kemudian itu untuk direktori hasil build, hasil callcon build, misal itu direktori hasil instalasi atau instalasi lokal. Nah, ini untuk paket-paketnya di sini. Nah, ini tuh jadi untuk launch atau untuk runningnya ini ada penjelasannya ya. Jadi untuk debit
Dobot PTP point to point launch Pi itu untuk menyalakan server gerak point to point. Ini itu untuk dobot homing untuk menyalakan server homing. Kemudian dobot validate trajectory itu menyalakan validasi lintasan. Kemudian ada dobot description model itu untuk model robot dan deskripsi visual. Kemudian ada dobot bring up itu pakai bring up utama jika kode sumber tersedia lengkap. Kemudian ini untuk setupnya, cara menyetel lingkungan ROS-nya. Kemudian ini adalah output hasil code build dan ini bukan kode sumber. Nah, ini nih ada penjelasannya lagi ya di sini. Launch itu untuk file yang berjasa membuat ROS otomatis menjalankan load dan membuat konfigurasi. Config slice bintang.yml adalah tempat parameter robot disimpan seperti batas gerak dan kecepatan. Kemudian ada build hasil kompilasi, bukan kode sumber. Kemudian ada install itu hasil instalasi. Nah, di sini bisa kita cek ya untuk program-programnya. Seperti yang tadi, kita bisa buka untuk dapat bring up. Bentar. Nah, dapat bring up. Dan ada di sini double control panel. Di sini ada double description, double n effector, ada double homing. Ini untuk isinya seperti ini untuk programnya. Kemudian ada double kinematic. Ini seperti ini. Ini ada double motion. Ini yang trajectory. Ini untuk programnya. Kemudian ada double PTP launch Pi. Nah, ini tuh untuk frame apa ini untuk logika programnya ini. Di sini ada build itu untuk hasil build, hasil compile ya, hasil call build. Kemudian ini ada boot control panel. Ini hasil build ya. Jadi ini tuh direktori hasil build dan install ini untuk direktori hasil instalasi lokal. Biar kita buka lagi untuk penjelasannya. Dan ini untuk instruksi buildnya nih. Misal teman-teman masih bingung, ini itu karena ini adalah workspace ROS 2, pastikan ROS 2 sudah terpasang dan lingkungan sudah di source. Jadi kita pakainya Ubuntu Linux ya. Ini kita bisa masukkan di terminal /opt/ROS distro ini. Jika pakai Windows PowerShell, gunakan file swap yang ada di install setelah build. Ini ada di sini ya, di install nih. File setup ada di ini. Kita pakai file yang ini. Kemudian install dependency. Dependency itu untuk library yang dibutuhkan. Kemudian ada build workspace-nya, kita bisa call build ini ya. Kemudian source hasil build-nya, habis selesai, tinggal di ini. Kemudian misal pada PowerShell seperti ini.
Kemudian ada jalankan launch file utama. Ini yang utama kan ada debug motion ya. Kemudian homingnya, kemudian ada validasi lingkaran. Oke, jadi untuk penjelasan mengenai paket-paket yang tadi yang kita bahas tadi di SRC. Jadi buat kita yang terkhusus untuk diri saya dan juga teman-teman yang baru mengenal sistem robot ARM dan juga ROS ini, itu jadi dari paket-paket yang tadi ada double homing. Double homing itu proses membawa robot kembali ke posisi awal yang sudah ditentukan. Contohnya itu seperti posisi rumah. Jadi kita bisa contoh ketika kita bangun tidur dan kita tidak tahu posisi tangan kita di mana, robot itu juga begitu. Setiap kali dinyalakan, robot tidak tahu posisi lengan saat itu di mana. Jadi, homing membuat robot bergerak ke posisi referensi yang aman dan dikenal sehingga sistem pasti tahu di mana setiap bagian robot itu berada. Tanpa homing, robot bisa salah hitung posisi dan menabrak sesuatu atau bergerak ke tempat yang berbahaya. Nah, kemudian ada double motion point to point, yaitu gerak dari titik A ke titik B. Jadi motion PTP itu untuk sistem menggerakkan robot dari posisi sekarang ke posisi tujuan. Itu tuh otak penggerak robot. Jadi ketika kita kasih posisi misal koordinat X, Y, Z, sistem menghitung bagaimana caranya, dan PTP berarti robot bergerak langsung dari titik awal ke titik tujuan dengan jalur tercepat, tidak peduli jalur di tengahnya seperti apa. Nah, sistem ini mengatur kecepatan dan akselerasi agar gerakan halus dan tidak merusak robot. Nah, kemudian ada robot kinematik. Jadi robot kinematik adalah ilmu yang mempelajari gerakan robot, dan paket ini memvalidasi apakah gerakan yang diminta aman dan mungkin dilakukan. Nah, ini tuh penting karena robot punya batasan fisik. Setiap sendi tidak bisa berputar lebih dari sudut tertentu, tidak bisa bergerak terlalu cepat, dan lain-lain. Nah, sebelum robot benar-benar bergerak, sistem ini mengecek apakah gerakan ini aman, apakah tidak melanggar batas sudut, apakah tidak terlalu cepat. Nah, kalau gerakan berbahaya, sistem ini akan menolak perintah tersebut. Contoh itu seperti keamanan roller coaster yang mengecek apakah pengawas sudah terpasang dan benar sebelum bawaannya jalan. Kemudian ada double state updater, itu pemantau status real time. Jadi sistem yang terus menerus memantau dan melakukan kondisi robot saat ini. Ini penting karena memberikan informasi real time di mana posisi robot sekarang, apakah sedang bergerak, apakah ada error, dan lain-lain. Seperti dashboard mobil yang menunjukkan kecepatan, bahan bakar, suhu mesin. Nah, kalau ini tuh menunjukkan kesehatan robot. Kalau robot control panel itu antar muka pengguna atau GUI untuk mengontrol robot secara manual. Ini memberikan cara mudah untuk mengontrol robot tanpa harus menulis kode. Kemudian kita bisa mengklik tombol untuk menggerakkan robot, melihat posisi saat ini, mengaktifkan gripper, dan lain-lain. Berguna untuk testing, demo, atau operasi manual. Jadi ini tuh biasanya ketika kita sudah launch, nanti GUI ini akan sebagai apa ya istilahnya, sebagai kontrol kita. Kita mengontrol robot itu biasanya dari GUI. Misal gerak kemana, koordinat mana, tujuannya mana, untuk mengaktifkan gripper, dan lain-lain. Kemudian ada robot description. Robot description itu file-file yang mendeskripsikan bentuk fisik robot, ukuran setiap bagian, dan bagaimana bagian-bagian itu terhubung. Jadi ROS itu perlu tahu bentuk dan ukuran robot untuk simulasi dan visualisasi. File URDF atau Exacro ini seperti blueprint atau denah robot yang bisa dibaca oleh komputer. Digunakan untuk menambahkan robot di simulator atau Airfish dan menghitung kinematika. Kemudian ada robot bring up. Robot bring up yaitu paket yang menginisialisasi dan menyeluruh seluruh sistem robot sekaligus. Daripada menyalakan setiap komponen satu persatu, breakup menyalakan semuanya sekaligus dengan satu perintah, memastikan semua komponen dimulai dengan urutan dan konfigurasi yang benar, seperti startup sequence yang terkoordinasi. Jadi ringkasannya seperti ini. Bring up, yaitu nyalakan sistem. Kemudian homing, cari posisi awal. Kemudian ada description, sistem tahu bentuk dan ukuran robot. Kemudian motion, terima perintah, pindah ke sini. Kemudian kinematik, cek apakah gerakan aman. Kemudian state updater, yaitu pantau dan laporkan status. Kemudian ada control panel, yaitu tampilkan info dan terima input dari pengguna. Ini untuk GUI-nya. Itu seperti itu teman-teman. Jadi kemudian bagaimana komponen berkomunikasi atau cross communication. Jadi di sini itu ada mekanisme. Yang pertama itu topik.
Satu komponen menyiarkan informasi, komponen lain mendengarkan. Contohnya ada status update menyiarkan posisi robot ke topik, dan robot komponen mendengarkan topik tersebut untuk menampilkan posisi. Komunikasi satu arah, real time, dan terus-menerus. Kemudian ada service atau layanan. Jadi satu komponen menelepon, komponen lain menunggu jawaban lalu lanjut. Seperti Dobot Mission menyediakan service point to point, move to point. Komponen lain menelepon service ini untuk meminta robot bergerak. Komunikasi dua arah, request response sekali pakai. Kemudian ada aksi. Aksi itu seperti telepon dengan update progress, mirip service, tapi bisa memberikan update progress dan bisa dibatalkan di tengah jalan. Contoh saat robot bergerak dari titik A ke titik B bisa memakan waktu lama. Aksi memberikan update sudah 50% jalan dan bisa dibatalkan jika perlu. Itu untuk aksi ini. Jadi ada topik, ada layanan, dan ada aksi. Oke. Kemudian selanjutnya di sini kita ada dokumentasi dari praktikumnya, di mana saya sudah menjalankan untuk robot arm ini. Ini untuk dokumentasinya. Nah, teman-teman, sepertinya kurang bisa. Kita dari sini saja. Saya sudah menjalankan untuk robotnya. Ini cuma masalah kecepatan. Ini untuk GUI-nya. Di sini kita bisa setting untuk posisinya. Nah, ini kita sedang menggerakkan, dimana kita sudah memasukkan untuk tujuannya, untuk tujuan aksinya, aksi yang dituju. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin sekian penjelasan dari materi robot arm dari saya, robot Dobot. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi untuk penjelasan mengenai paket-paket yang tadi yang kita bahas tadi di SRC. Jadi buat kita yang terkhusus untuk diri saya dan juga teman-teman yang baru mengenal sistem robot arm dan Garros ini, itu jadi dari paket-paket yang tadi ada double homing. Double homing itu proses membawa robot kembali ke posisi awal yang sudah ditentukan. Contohnya tuh seperti posisi rumah. Jadi kita bisa contoh ketika kita bangun tidur dan kita tidak tahu posisi tangan kita di mana, robot itu juga begitu. Setiap kali dinyalakan, robot tidak tahu posisi lengan saat itu di mana. Jadi, homing membuat robot bergerak ke posisi referensi yang aman dan dikenal sehingga sistem pasti tahu di mana setiap bagian robot itu berada. Tanpa homing, robot bisa salah hitung posisi dan menabrak sesuatu atau bergerak ke tempat yang berbahaya. Nah, kemudian ada double motion point to point, yaitu gerak dari titik A ke titik B. Jadi motion PTP itu untuk sistem menggerakkan robot dari posisi sekarang ke posisi tujuan. Itu tuh otak penggerak robot. Jadi ketika kita kasih posisi misal koordinat X, Y, Z, sistem menghitung bagaimana caranya, dan PTP berarti robot bergerak langsung dari titik awal ke titik tujuan dengan jalur tercepat, tidak peduli jalur di tengahnya seperti apa. Nah, sistem ini mengatur kecepatan dan akselerasi agar gerakan halus dan tidak merusak robot. Nah, kemudian ada robot kinematik. Jadi robot kinematik adalah ilmu yang mempelajari gerakan robot, dan paket ini memvalidasi apakah gerakan yang diminta aman dan mungkin dilakukan. Nah, ini tuh penting karena robot punya batasan fisik. Setiap sendi tidak bisa berputar lebih dari sudut tertentu, tidak bisa bergerak terlalu cepat, dan lain-lain. Nah, sebelum robot benar-benar bergerak, sistem ini mengecek apakah gerakan ini aman, apakah tidak melanggar batas sudut, apakah tidak terlalu cepat. Nah, kalau gerakan berbahaya, sistem ini akan menolak perintah tersebut. Contoh itu seperti keamanan roller coaster yang mengecek apakah pengaman sudah terpasang dan benar sebelum bawaannya jalan. Kemudian ada double state
updater itu pemantau status real time. Jadi sistem yang terus menerus memantau dan melakukan kondisi robot saat ini. Ini penting karena memberikan informasi real time di mana posisi robot sekarang, apakah sedang bergerak, apakah ada error dan lain-lain. Seperti dashboard mobil yang menunjukkan kecepatan, bahan bakar, suhu mesin. Nah, kalau ini tuh menunjukkan kesehatan robot. Kalau robot control panel itu antar muka pengguna atau GUI untuk mengontrol robot secara manual. Ini memberikan cara mudah untuk mengontrol robot tanpa harus menulis kode. Kemudian kita bisa mengklik tombol untuk menggerakkan robot, melihat posisi saat ini, mengaktifkan gripper dan lain-lain. Berguna untuk testing, demo, atau operasi manual. Jadi ini tuh biasanya ketika kita sudah launch, nanti GUI ini akan sebagai apa ya istilahnya sebagai kontrol kita. Kita mengontrol robot itu biasanya dari GUI. Misal gerak kemana, koordinat mana, tujuannya mana, kemudian untuk mengaktifkan gripper dan lain-lain. Kemudian ada debug description. Debug description itu file-file yang mendeskripsikan bentuk fisik robot, ukuran setiap bagian, dan bagaimana bagian-bagian itu terhubung. Jadi, ROS itu perlu tahu bentuk dan ukuran robot untuk simulasi dan visualisasi. File URTF atau Exacro ini seperti blueprint atau denah robot yang bisa dibaca oleh komputer. Digunakan untuk menemukan robot di simulator atau airfish dan menghitung kinematika. Kemudian ada debug bring up. Debug bring up yaitu paket yang menginisialisasi dan menyeluruh seluruh sistem robot sekaligus. Daripada menyalakan setiap komponen satu persatu, breakup menyalakan semuanya sekaligus dengan satu perintah. Memastikan semua komponen dimulai dengan urutan dan konfigurasi yang benar, seperti startup sequence yang terkoordinasi. Jadi ringkasannya seperti ini. Bring up, yaitu nyalakan sistem. Kemudian homing, cari posisi awal. Kemudian ada description, sistem tahu bentuk dan ukuran robot. Kemudian motion, terima perintah, pindah ke sini. Kemudian kinematik, cek apakah gerakan aman. Kemudian state updater, yaitu pantau dan laporkan status. Kemudian ada control panel, yaitu tampilkan info dan terima input dari pengguna. Ini untuk GUI-nya. Itu seperti itu teman-teman. Jadi kemudian bagaimana komponen berkomunikasi atau ROS communication. Jadi di sini itu ada mekanisme yang pertama itu topik. Satu komponen menyiarkan informasi, komponen lain mendengarkan. Contohnya ada status update menyiarkan posisi robot ke topik. Dan dapat komponen mendengarkan topik tersebut untuk menampilkan posisi. Komunikasi satu arah, real time, dan terus-menerus. Kemudian ada service atau layanan. Jadi satu komponen menelepon, komponen lain menunggu jawaban lalu lanjut. Seperti debug mission menyediakan service point to point, move to point. Kemudian menelepon service ini untuk meminta robot bergerak. Komunikasi dua arah, request response sekali pakai. Kemudian ada aksi. Aksi itu seperti telepon dengan update progress, mirip service, tapi bisa memberikan update progress dan bisa dibatalkan di tengah jalan. Contoh saat robot bergerak dari titik A ke titik B bisa memakan waktu lama. Aksi memberikan update sudah 50% jalan dan bisa dibatalkan jika perlu. Itu untuk aksi ini. Jadi ada topik, ada layanan, dan ada aksi. Oke. Kemudian Oke, selanjutnya di sini kita ada dokumentasi dari praktikumnya, di mana saya sudah menjalankan untuk robot arm ini. Ini untuk dokumentasinya. Nah, teman-teman, sepertinya kurang bisa. Kita dari sini saja. Saya sudah menjalankan untuk ROS robotnya. Ini cuma kontrol kecepatan. Ini untuk GUI-nya. Di sini kita bisa setting untuk posisinya. Nah, ini kita sedang menggerakkan, dimana kita sudah memasukkan untuk tujuannya, untuk tujuan aksinya, aksi yang dituju. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin sekian penjelasan dari materi robot arm dari saya, robot Dobot.
Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.